Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari perencanaan korupsi dimulai dari DPR terkait proyek pemerintah. Jadi sekarang ini di negara kita ini kita menganut asas demokrasi. Pilarnya itu adalah partai politik, dan demokrasi ini adalah yang duduk di sana adalah calon kader-kader partai politik yang duduk di DPR ini. Jadi semua kita sudah menganut asas negara hukum, dilandasi juga sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi itu terutama adanya kebebasan berpendapat, dan itu sudah dianut negara kita. Jadi masalah perencanaan anggaran juga sudah ada prosedurnya, karena setiap anggaran pemerintah atas proyek itu biasanya dikelola dulu di kementerian masing-masing. Proyek apa yang akan dibangun dan berapa biayanya, semua itu dikelola di kementerian masing-masing di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Selanjutnya, setelah selesai, pemerintah menyerahkan semua proyek-proyek pembangunan itu kepada DPR untuk disetujui mengenai anggarannya. Karena DPR ini tugasnya ada 3 itu, membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan dan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satu dia mengawasi masalah anggaran, sehingga setiap anggaran yang diajukan oleh pemerintah itu pada umumnya ditingkatkan, ditambah jumlahnya. Ini sudah umum lah ini ya, hampir semua sudah tahu. Udah umum, biasanya ditambah 60% harganya itu, biayanya itu. Sehingga sebenarnya senang atau tidak senang pemerintah atas penambahan anggaran itu tidak bisa disangkal. Kalau nanti pemerintah tidak setuju atas penambahan anggaran tersebut, DPR tidak mau tanda tangan anggaran itu, yang berakibat nanti semua proyek itu tidak ada yang jalan karena tidak ditandatangani anggarannya. Tapi kita harus saling menyesuaikan pendapat, dan juga Presiden pun tidak bisa ngotot kenaikan anggaran tersebut. Akhirnya bagaimanapun Presiden menyetujuinya, apapun walaupun itu keadaan berat hatinya, terpaksa disetujuinya, karena agar proyek itu bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat untuk dilaksanakan dan dibangun semua proyek itu di masyarakat. Karena pembangunan itu demi untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apapun yang terjadi, anggarannya itu yang disebut oleh DPR itu terpaksa pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, menerimanya tanpa ada permasalahan-permasalahan yang lain, sehingga tugasnya pun lancar. Kalau nanti masing-masing ngotot, Presiden ngotot, tidak mau dan lain sebagainya, akhirnya proyek pembangunan tidak ada, macet semua, saling menggunakan kewenangannya masing-masing. DPR menggunakan kewenangannya dalam arti dia tidak mau menandatangani anggaran itu. Itulah. Jadi disitulah sehingga anggaran itu, semua anggaran-anggaran pemerintahan harus disetujui DPR. Berapapun yang dibuat harus disetujui DPR. Mungkin peningkatan anggaran ini sampai 60% dari harga yang sebenarnya proyek itu, yaitu mungkin untuk dikorupsi supaya dapat bagian. Ini sudah umum lah terjadi, kita dengar. Jadi kalau sudah dinaikkan harga itu nanti, tentu semua dapat bagian. Ada yang DPR dapat bagian, kepala daerah dapat bagian, pelaksana proyek dapat bagian, perencana proyek juga dapat bagian. Ini, jadi itu di sinilah kesulitannya. Akhirnya yang menghadapi kesulitan ini masyarakat kecil, sehingga masyarakat kecil juga yang kesulitan keuangan nanti, sehingga pembangunan itu dapat berkurang banyak karena banyak yang dikorupsi.
dan lain sebagainya. Jadi perlulah kita hati-hati. Seharusnya himbauan kita kepada DPR supaya dia mau menandatangani sesuai harga proyek itu saja, jangan ditambah-tambah dan dikurangi, sehingga sesuai kebutuhan daripada masyarakat. Harapan saya demikian. Sehingga perbuatan korupsi pun di lingkungan DPR itu dapat dihilangkan. Apalagi DPR ini posisinya tertinggi dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sekian dan terima kasih.